Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon kurma di negeri Arab, pohon sawit di Indonesia. Mulutku tak bisa lagi bercakap, pantunku sudah dibawa pakai di pembawa acara. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kutanya tadi Ustadz Iqbal Sauki Pulungan, ketua tim Ustadz Abdul Somad Sumatera Utara, Ustadz, apa acara kita ini? Acara Maulid Nabi? Bukan. Acara Isra Mi'raj? Bukan. Acara halal bihalal? Bukan. Acara menyambut tahun baru hijrah? Bukan. Acara apa ini? Ini acara mengumpulkan dana, masjidnya udah tak selesai 8 tahun. Pala sampai ke sini ku tengok udah siap masjidnya. Itu baru gambar rencananya saja. Di mana lokasi masjidnya itu? Sana. Hebat desa Sisumut ini. Sisumut namanya, betul. Saya udah bolak-balik ke Sumut, baru ini sampai ke Sisumut. Kutanya tadi sama Ustadz Iqbal Sauki Pulungan, kenapa lah dibuat acara ini di jalan? Nggak ada lagi rupanya lapangan sepak bola di sini. Habis sudah ditanam orang di sawit. Rumah besar-besar, megah-megah, mewah-mewah, cantik-cantik. Tadi waktu di jalan ku tengok sebelah kanan, sebelah kiri, pala masjidnya belum selesai 8 tahun. Mudah-mudahan selesai tabligh akbar ini, selesailah masjid ini insyaallah. Amin ya rabbal. Tadi sebelum kemari dikasih saya pakai peci, dikasih saya pakai sorban. Habis itu saya tanya, ini kenapa hebat kali persiapan di Sisumut ini? Ustadz, pakai aja sebentar, ini mau dilelang nih nanti. Jadi peci ini mau dilelang, sorban ini pun mau dilelang. Udah itu ditanya orang itu pula, baju Ustadz ini boleh dilelang katanya. Ku bilang asal selesai masjid Sisumut itu, baju boleh dilelang, asal jangan aku pulang nggak berkolor aja lah bilang. Yang sama kita hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Dan Ramil, Ketua Majelis Ulama Indonesia, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Bapak-bapak yang berbatik hijau pucuk pisang, Dewan Masjid Indonesia, semua yang berhadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa duitnya ditabung. Sudah lama aku ceramah, baru disinilah aku bingung mau kemana menghadap. Di belakang pun ada orang. Hai Besti. Tadi di depan ini ku tengok security semua, pengawal. Tiba-tiba diumumkan gara-gara mak-mak garis keras mengamuk. Apa, jangan berdiri. Kepada seluruh security pengawal, harap mundur. Lari orang itu ke belakang semua. Insya Allah aman terkendali.
Kalau ku tengok ada tanda-tanda orang yang mengamuk, baru ku panggil kalian ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa masjid ini mesti kita selesaikan? Betul? Ada 10 alasan. Berapa? 10. Kira-kira yang 10 ini bisa diingat? Belum ku sampaikan lagi. Yang pertama, karena semua amal kita ini putus. Amal ceramah ini putus atau tak putus? Putus. Amal ceramah ini putus. Mana buktinya? Hadiri tablik akbar di kota Pinang yang akan disampaikan oleh almarhum Abdul Somad. Bisa? Kalau kita mati semuanya putus. Ibu cinta sama bapak? Kalau bapak tuh mati? Putus. Betul Bu? Oh, betul kan orang? Yang tahajud malam kalau meninggal putus. Pejabat putus. Bupati kalau meninggal masih bisa lanjut. Pak Wagub yang bilang segan kita ada orang. Polisi kalau sudah meninggal bisa lanjut. Putus. Tentara kalau sudah meninggal bisa lanjut. Putus. Tapi ada yang tetap mengalir sampai hari kiamat. Itulah pahala membangun masjid. Maka kalau mau Bapak Ibu dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, maka bangunlah masjid. Tak bisa kita, kalau ku tengok dari gambarnya itu sudah hampir-hampir selesainya, itu sudah tanahnya sudah, dindingnya sudah, atapnya sudah, mihrabnya sudah, kubahnya sudah. Insya Allah finishingnya 100, 200, seperak, 2 perak dari duit kita ini semua insya Allah selesailah Masjid Rahmatullah ini insya Allah. Amin ya Rabbal. Rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, bini yang besar tinggal semuanya. Apa yang akan kita bawa? Yang kita bawa adalah bekal pahala membangun masjid. Kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil. Saudaraku yang ada di perantauan dari Sumatera Utara yang sedang mencari nafkah dari Sabang sampai Papua, transferkan duit kalian ke nomor rekening BRI 3354010366855537 atas nama panitia pembangunan Masjid Rahmatullah. Segera, karena malaikat maut sudah di jalan. Orang kaya? Orang miskin? Pejabat? Bupati? Polisi? Berani kalian ada orang. Tentara? Ustadz? Aku pun kalian gak segan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Yang kedua, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Mau booking tempat di surga? Siapa yang membangun masjid, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Doakan supaya Ustadz Somad ini sebelum mati sempat bangun masjid. Amin ya Rabbal. Masjid yang begitu indah, 2 lantai cantik di desa Sisumut. Selesailah masjid ini, hendaknya insya Allah sholat Idul Fitri nanti bisa kita di masjid dan di halaman masjid insya Allah. Amin ya Rabbal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala wa sahbihi wa ala
alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bang Iqbal, nanti malam kita kemana? Kita nanti malam ke Cikampak. Habis dari Cikampak nanti malam kita kemana? Langsung kita ke Medan jalan darat. Habis itu kita nginap di mana? Kita nginap di hotel. Saya mesti tahu nginapnya di mana, tempatnya di mana. Kita khawatir tak ada tempat. Maka di surga juga kita tempat cuman dua di akhirat. Masuk surga sama masuk. Nggak ada tempat transit Pak Ustadz, nggak ada. Mudah-mudahan semua yang hadir ini masuk surga semuanya, insyaallah. Tapi di surga itu pun kita mesti booking tempat dulu. Yang kaya-kaya, yang sawitnya banyak, yang kebunnya luas. Bangun satu masjid. Tak bisa bangun satu masjid, selesaikan masjid yang belum selesai ini. Mudah-mudahan dengan tabligh akbar ini semangat kita semuanya menyelesaikan masjid ini, insyaallah. Amin ya rabbal. Biasanya kalau saya tausiah penggalangan dana bangun masjid, itu panitianya sudah berserak-serak membawa kantong plastik, kresek, kotak. Tapi di Sisumur ini nggak ada. Rupanya mereka langsung transfer banking ke nomor berikut ini. Duit yang mau dikumpulkan sebanyak 2.500.000.000. Itu kalau 2.500.000.000 itu dibelikan ke cendol, berenang sambil minum. Nah, mau minum cendol semua orang. Saudara yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, kenapa kita mesti selesaikan masjid ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan banyak-banyak apa pula soman? Bersedekah. Ini gara-gara acara siang ini udah tumbang satu batang sawit itu. Jadi orang ini ditanya, kenapa kau tumbang ini? Ini gara-gara Ustaz Somad lain. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kreseknya pun mantap pula ku tengok. Kreseknya transparan. Jadi naik ke atas, jangan semua di bawah, naik satu orang. Banyak ikan-ikan besar ku tengok di atasnya. Ada ikan paus, ada ikan hiu, ada lumba-lumba. Kalau yang dibawa nih ikan-ikan sepat kecil aja nih. Jangan sepele Pak Ustadz. Ikan sepat pun kalau 3 karung, betul? Nah, bawakan. Jangan ke bapak-bapak kreseknya, bawa ke ibu-ibu nih, karena duit mereka semua megang. Bapak-bapak nih paling 2.000 untuk parkir sama kencing. Abang jangan banyak-banyak buat duit, nanti berkawin lagi. Nah, akhirnya duit ini dipegang ibu nih semua. Ibu yang lupa bawa dompet, jangan khawatir. Di plastik itu bisa dimasukkan cincin, gelang, rantai, gelang kaki, gelang tangan, gigi emas kalau ada, masukkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ini Ustaz Somad ini nyuruh kami aja bersedekah ini. Dia sama macam nyuruh orang berangkat ke Medan, ke Medan, ke Medan, ke Medan, ke Medan. Ustaz nggak berangkat? Enggak, aku di sini aja. Ustaz nyuruh kami selesaikan masjid. Ustaz tak ada ngasih apa-apa. Saya tak bisa ngasih apa-apa. Saya cuma ngasih 100 sak semen dari saya. Berapa harga 1 sak semen di Sisumut? Hah? Berapa? 65.000. 100 sak semen. Mak banyak juga ya. 100 sak semen 65 berarti 6.500.000. Saya genapkan 10 juta dari saya untuk pembangunan Masjid Rahmatullah.
Saya niatkan wakafnya mengalir untuk Hajah Rohana binti Nurdin, almarhumah emak dan almarhum ayah saya. Mudah-mudahan mengalir. Klaimnya untuk tepuk tangan aja, masukkan juga di kota itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti menyelesaikan masjid ini? Yang ketiga, dawu mardakum bis shadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Mudah-mudahan yang sakit-sakit siang ini masukkan duitnya, niatnya begini, ku masukkan duit ini supaya aku sehat dari penyakitku, diabetes mellitus, asam urat, asam lambung, asam pedas, asam bau, dari jantung koroner, diabetes mellitus. Bismillah, mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan, kesembuhan, amin. Ada jamaah kena penyakit kista, apa namanya? Kista sebesar duit logam di dalam rahim. Kata dokter, kalau mau hilang kistanya ini dioperasi, dibelah, dibuang kistanya. Tapi kalau kistanya dibuang, rahimnya ikut. Kalau rahimnya ikut, dia tak bisa hamil, tak bisa punya anak. Kata dokter, Bu, kistanya dibuang. Kalau dibuang nanti aku nggak bisa hamil, kau tak bisa hamil lagi. Mendengar itu menangislah ibu itu. Ibu itu menangis, suaminya senyum. Rupanya ibu ini ingat hadis dawu mardakum bis shadaqah. Akhirnya dia bersedekah untuk masjid, bersedekah, sedekah. Periksa sekali lagi ke rumah sakit. Pas dicek, ditengok, kistanya mengkerut, hilang. Jamaah kita, kalau mau jumpa sama orangnya nanti bisa datang ke Pekanbaru Riau. Mengkerut, kistanya hilang. Kata dokter, ibu nggak perlu operasi. Ibu makan apa? Aku tetap makan lontong. Minum apa? Aku tetap minum teh manis. Lauknya apa? Iya, biasa makan nasi, makan ikan, makan ayam. Rupanya itu karena sodakoh. Akhirnya kata dokter, ini kistanya sudah sembuh, tidak perlu operasi, ibu sudah sehat. Alhamdulillah. Jadi saya bisa hamil lagi, bisa hamil, bisa punya anak, bisa. Sekarang ibu itu tersenyum, suaminya pula menangis. Batal proyek. Yang senyum anak-anak macam paham aja kalian. Jadi kalau ada yang sakit-sakit, ke dokter sudah, makan obat sudah, herbal sudah, jangan lupa tempuh dengan sedekah. Sedekah hadiahkan untuk kesembuhan. Ya Allah, aku bersedekah ini untuk kesembuhan. Mudah-mudahan sehat. Ya Allah, berkat doa kita ramai di sini yang sakit-sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Amin. Yang keempat, kenapa kita bersedekah untuk masjid? Karena kalau kita berdoa dengan tawassul, doa kita insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ada terjebak 3 orang di dalam gua. Yang satu bertawassul dengan sedekah. Ya Allah, aku punya pembantu, dia tidak mengambil gajinya. Gajinya kubelikan ke kambing, kambingnya beranak pinak. Pembantuku itu datang, kusuruh dia mengambil kambingnya semua. Berkat sedekahku ini, bukakan pintu gua ini, terbuka. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Maka ibu bapak yang bersedekah ini nanti bertawassul kepada Allah. Saya pun berdoa kepada Allah dengan tawassul sedekah saya. Ya Allah, berkat sedekahku ke Masjid Rahmatullah Desa Sisumut, maka mudahkanlah urusanku, jauhkan aku dari malapetaka, bencana dan musibah. Maka insya Allah doa kita dikabulkan Allah berkat sedekah. Boleh kita bersedekah dengan menyebut amal soleh? Boleh. Itulah makna ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Takutlah kamu kepada Allah dan kamu bertawassul. Bertawassul itu maksudnya menyebutkan amal soleh dalam ibadah. Insyaallah nanti ibu semua bapak setelah bersedekah ini, maka mintakan sebutkan amal solehnya. Boleh kuat-kuat Pak Ustadz, jangan dalam mulut aja, dalam hati aja. Kalau ditanya orang, apa doa kau tadi? Terserah aku lah mau doa apa, urusnya doa kau, jangan kau urus doa aku. Kasar kali kau kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sulitkah bagi Allah menyelesaikan masjid ini?
Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Lalu kenapa Allah tidak menyelesaikan masjid ini? Allah mau menguji kita di desa Sisumut ini. Siapa yang pelit, siapa yang bakhil, siapa yang kikir, siapa yang dermawan, siapa yang baik, siapa yang tak baik. Sampai didatangkan panitia Ustadz Abdul Somad untuk datang. Mudah-mudahan terbukalah pintu hati semua jamaah, insyaallah. Amin. Mari kita buka pintu hati jamaah ini dengan zikir dan doa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mohon panitia nanti selesai acara kumpulkan duit-duit dalam kresek ini, hitung, awasi, catat, umumkan ke semua jamaah. Hasil dari tablik akbar tadi, duit dari kresek sekian. Setuju? Hasil dari lelang peci sekian. Setuju? Hasil dari lelang sorban sekian. Setuju? Hasil dari foto ke atas. Mana tahu ada yang bilang, aku mau mengasih duit 100 juta tapi berfoto aku di samping Ustadz Somad. Boleh berfoto samping Ustadz Somad, syaratnya kalau perempuan satu, tua. Yang tua boleh. Kalau anak gadis mesti ada Pak Wabub di samping. Soalnya kalau anak gadis di samping saya, foto sampai ke rumah, tak bisa pulang aku nanti. Gawat, disangka orang udah buka cabang di Sumatera Utara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya yang kelima, kenapa kita mesti menyelesaikan masjid? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'akal tafa'afnaita, duit yang dimakan busuk. Tadi saya makan tadi sama Pak Wabub bersama rombongan, makan holat. Aduh enak, tahu salah aku ceritakan ya. Ada gulai, ada udang. Kata Pak Wabub, Ustaz Somad nggak makan udang. Udang nih banyak di Pekanbaru Pak. Holat nih yang tak ada. Holat nih, anak-anak, mari kalian harus menjaga holat. Holat subuh, holat zuhur, holat asar, holat maghrib, holat isya. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Makan kita 1 hari 2 ons setengah, 1 bulan 7 ons setengah, 1 tahun 7,5 kilo, 1 tahun 100 kilo. Saya ini walaupun kurus begini sudah membusukkan 4 ton 700 kilo. Umur saya 47, walaupun banyak yang bilang 27. 4 ton slow lah ya. 4 ton 700 kilo, 47 tahun, setahun 100 kilo, 40 tahun 4 ton, 47 tahun 4 ton 700 kilo. Kalau diambil itu, disiramkan ke cabai, cabainya kuning layu mati. Tapi kalau kotoran kambing, hijau subur. Begitulah manusia ini. Duit yang kau cari pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi begitu diberikan makanan, busuk, dibelikan ke pakaian, lapuk, dibelikan ke skincare, muka putih, leher hitam, bebelang, dipanggil sama suaminya, hai zebra. Nyangkut singgung. Aku dengar ceramah Ustaz Somad tadi sakit kali hati. Apalagi pas aku tengok muka aku di kaca, aku yang dikatainya tadi. Mana aku tahu? Kalian kan pakai jilbab semua. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Nasi dimakan busuk, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata saddaqta fa amdaita, yang kau wakafkan untuk Masjid Rahmatullah Sisumut, itulah yang kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Ibu bukan ustazah, bapak bukan alim ulama, ingin dapat amal mengalir sampai hari kiamat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, duha, tahajud, maka penuhkan, selesaikan Masjid Rahmatullah. Amin ya rabbal. Tengok plastik ini udah banyak isinya.
Dengan plastik transparan inilah nampak mana kemerdekaan dan mana perjuangan. Merdeka! Maksudnya Soekarno-Hatta 100.000. Kalau berjuang itu Allahu Akbar 1.000 perak. Patimura bawa golok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan terbukalah pintu hati. Ya Allah, ibu-ibu yang bersedekah ini mudah-mudahan rezekinya berlimpah. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa ragi. Bapak ibu-ibu yang tak mau bersedekah, mudah-mudahan lakinya berbini lagi. Jangan lagi itu Pak Ustaz. Mana ada yang tak bersedekah? Semua udah memasukkan duit semua, betul? Aku lupa pula tadi bawa duit, pinjam duit kawan, nanti bayar. Mudah-mudahan semuanya diberikan Allah balasan insyaallah. Amin ya rabbal. Berikutnya yang ke berapa? Yang ke-6. Saya ingat, cuman ngetes jamaahnya, orang ini masih sadar apa tidak? Yang ke-6, mana duit tadi? Udah disimpan? Kupikir kalian campakkan ke Sungai Barumun. Yang ke-6, Allah mengirimkan 2 malaikat untuk ada di samping ibu setiap hari. Di samping bapak ada 2 malaikat setiap hari. Di samping saya ada 2 malaikat dikirim Allah 2 hari. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang bersedekah ini kasihlah dia ganti. Kira-kira doa ini dikabulkan Allah atau tidak? Makbul. Kenapa? Karena yang berdoa malaikat. Malaikat berdoa tidak mungkin ditolak Allah karena dia tak berdosa. Begitu ibu bapak tadi bersedekah, apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang-orang yang bersedekah ini kasihlah dia ganti ya Allah. Tapi Allah Maha Adil. Macam mana dengan orang yang tak bersedekah? Yang tak bersedekah dikirim Allah malaikat satu lagi berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Apa? Gak kau dengar 10 sak 100 sak semen tadi? Mau aku lempar pakai ini sound system. Nyari gara-gara namanya itu. Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang tak bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Mudah-mudahan semuanya sudah bersedekah insyaallah. Amin. Ada yang diam-diam tak bersedekah, mau ngetes, tengoklah binasa. Pertama pulang nanti awal-awal hilang slop dulu hilang, lama-lama di tempat parkir helm hilang, 2-3 hari ini laki hilang. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah. Semua yang sudah bersedekah, insya Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Suaminya baik, istrinya baik, anaknya pun soleh solihah penghafal Quran. Amin. Kira-kira anak-anak di Sisumut nih baik-baik apa tak baik? Ustaz Somad dari mana tahu anak-anak Sisumut nih baik-baik? Tengoklah, bersorban dia panjang. Ini yang bersorban ini jadi calon ulama besar. Yang pakai baju kaos ini menteri olahraga. Kalau yang rapi pakai batik ini nanti jadi camat-camat. Insya Allah. Pokoknya semua anak-anak yang hadir nih ini jadi orang-orang besar yang akan melanjutkan tongkat perjuangan di Sumatera Utara, di Indonesia insya Allah. Rabbana hablana minas solihin. Berkat doa orang ramai, orang baik, orang soleh ini, jadikanlah anak ini anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Amin ya Rabbal. Mobilnya banyak kali, mobil cantik-cantik. Tengok habis mobil. Kalau meninggal mobil ini ikut apa enggak? Tinggal. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Berkali-kali saya menengok ada orang mati di Maroko, mati di Mesir, mati di Sudan. Belum pernah saya tengok mobil masuk ke liang lahat lagi. Mobilnya di lapangan parkir, habis itu pulang ke rumah. Ini yang ketujuh. Yatsma'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat itu tidak banyak. Kalau saya mati nanti kira-kira yang mengiringi mayat saya banyak apa tak banyak? Tidak guys. Yang mengiringi mayat cuman ada 3. Yang pertama mal. Apa arti mal?
Hebat orang si Sumut, tahu semua. Mal yang mengiringi harta, mobil-mobil ini mengiring sampai pelataran parkir, habis itu matilah kau di dalam sendiri, habis itu dibawa mereka pulang ke rumah. Malam pertama mereka masih tahlilan Yasin, malam kedua masih tahlilan la ilaha illallah, malam ketiga masih tahlilan Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, malam keempat dia mulai nonton sinetron TV. Tinggallah kau sendiri terbujur di alam kubur. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Mati. Meninggal jam 8 malam. Bapak-bapak yang kaya-kaya, yang hebat-hebat, yang sawitnya luas, yang duitnya banyak, yang mobilnya mahal, meninggalkan jam 8 malam, jenazahnya diletakkan di ruang tamu, bininya masuk ke kamar. Meninggal bapak jam 8 malam, jenazahnya diletakkan di luar tamu, sedangkan ibu masuk ke kamar. Betul bu? Mau ibu sekamar sama bapak? Sekarang kutanya dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kalau mati bapak nih, mau ibu ikut? Jangan lagi undang Ustaz Somad ini ke si Sumut, dia merusak kemesraan kami. Aku bukan provokator, Besti. Aku tidak ingin merusak cinta kalian. Aku cuma ingin menyadarkan bahwa kita semua akan mati dan semua akan tinggal. Mal, harta tinggal, ahluhu, istri tinggal, itu liang lahat. Menangislah bini dari atas liang lahat. Terus ditanya sama kawan sebelah, kenapa kau menangis? Sawitnya sikit kali. Wa yabqa wahidun, yang ikut ke dalam liang lahat cuman satu. Apa dia? Wa amaluhu, yang kekal adalah sedekah untuk Masjid Rahmatullah. Betul? Yang ku sampaikan ini berdasarkan hadis Nabi, ayat Quran, hadis Nabi. Aku tak pandai membuat-buat cakap. Ketika orang mati itu ditanya, hai mayat-mayat, hai orang mati, maukah kalian hidup lagi? Menjawab pula mayatnya, hai mayat-mayat, jenazah-jenazah di dalam liang lahat, maukah kalian hidup lagi? Apa kata mayat menjawab? Laula akhartani ila ajalin qarib, hidupkan kami walaupun sekejap, walaupun sebentar, walaupun semenit, walaupun sedetik, hidupkan kami. Kalau ku kasih kau hidup, kau mau apa? Kata mayat menjawab, fa as-sadaqah, kami mau bersodaqah. Jangan nanti sesudah mati barulah, ya Allah kasihlah aku hidup, aku mau bersedekah. Kau sudah mati, mimda tema taya bawati, mampus. Mumpung ada hidup hayat di kandung badan, badan masih sehat walafiat, selesaikan Masjid Rahmatullah. Memangnya kalau Masjid Rahmatullah ini selesai, apa untungnya bagi Ustaz Somad? Enggak ada, ini bukan kampungku, aku akan pulang. Tapi insya Allah kalau aku mati, bapak ibu sholat di Masjid Rahmat. Betul di sana masjidnya? Soalnya saya pernah ceramah gitu, kita selesaikan masjid kita. Mohon maaf Pak Ustaz, masjidnya di sana. Oh ya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Mobil pulang hari raya, mobil baru dari Jakarta, ketahuan dari bunyi klaksonnya, kredit. Apalah yang tidak kredit di rumah itu? Motor kredit, mobil kredit, panci kredit, skincare kredit. Satu-satunya yang enggak kredit bininya itulah yang lunas. Itu pun karena kata Pakku, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Andai Pak Kua bilang boleh DP, kredit juga bininya itu. Anak pertama kreditor. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ke-8, kenapa kita mesti selesaikan masjid ini?
Karena masjid inilah nanti tempat berkumandangnya azan ke seluruh rumah di desa Sisumut. Karena kalau satu kampung ini sampai tak ada sholat berjamaah di masjid, istahwadat alaihimus syayatin, satu kampung kesetanan, RT kesetanan, RW kesetanan, kades kesetanan, kados kesetanan, bupati kesetanan, gubernur kesetanan, presiden kesetanan. Kenapa? Karena tidak dikumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan untuk bayi baru lahir. Bayi yang baru lahir diletakkan kepalanya sebelah kiri, telinganya sebelah kanan, diazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau azan untuk masjid bukan begitu bunyinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu baru orang terkejut. Oh. Enggak juga datang dia ke masjid, gara-gara muazzinnya salah. Kok kenapa enggak datang sholat subuh ke Rahmatullah? Slow kali lagunya. As-salatu khairum minan naum. Patutlah tuh tidur. Coba yang azan itu agak tegas sedikit. As-salatu khairum minan naum. Baru lihat dia terbangun. Naum katanya. Ibu besok subuh, kalau laki ibu sudah azan nggak juga bangun, saya kasih tahu. Mau saya kasih tahu biar cepat dia bangun? Mau? Gini bunyinya. La ilaha illallah. Udah pernah ibu coba? Cobalah besok subuh. Insya Allah bangkit dia langsung. Coba besok ya. Coba besok ya. Ustaz, aku maunya mencoba Pak Ustaz. Terus lakiku udah mati Pak Ustaz. Mudah-mudahan janda-janda diberi suami yang baru-baru. Banyak juga ini. Aku dari ini kan jam-jam segini ini. Tadi ku mulai tausiah ini jam 1:30. Sekarang udah jam Tadi ku mulai tausiah jam 2:30. Jamaah ini salah sedikit aja. Tadi ku mulai 2:30, sekarang udah 3:30. Ternyata kita ngomong di depan orang yang hatinya bersih-bersih ini cepat kali waktu ini terasa berlalu. Saya nggak ada nengok jam dari tadi, tapi terasa udah kesemutan. Rupanya udah sejam juga saya ngomong. Materi baru 8, masih ada 2 lagi. Yang ke-9. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Nanti di padang mahsyar tak ada atap, tak ada pokok kayu. Gunung Kidul, Gunung Sibayak, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, gunung semuanya hancur. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut, ada yang tenggelam karena keringat sampai ke pinggang, ada yang tenggelam karena keringat sampai ke leher, ada yang tenggelam karena keringat karena kepanasan. Tapi ada orang yang dapat naungan di padang mahsyar, bernaung di bawah apa pula soman. Mau nyari marah aja orang itu. Kita nanti akan bernaung di bawah sodakoh. Jadi kalau ada di antara bapak ibu ini tadi yang bersodakoh masuk ke kantong tadi 5 juta, nah itu nanti kira-kira tempat bernaungnya macam tenda itulah. Itu 5 juta. Tiangnya pun 2 hari selesai. Kalau yang 5.000 Pak Ustadz, antu payung. Mohon maaf ya Bu ya, sebagai contoh aja tuh. Kalau yang 2.000 Pak Ustaz, itulah kardus. Kalau yang 100 sak semen tadi Pak Ustaz, agak kokoh sedikit. Mungkin 100 sak semen. Kalau yang 100 juta Pak Ustaz, itulah yang cor masjid. Nah, itu 100. Jadi kalau nampak kalian nanti ada yang nyantai di padang mahsyar itu nggak kepanasan, itulah yang 100 sak semen. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, aku nggak nakut-nakuti, cerita aja. Inilah yang ke-9, terakhir yang ke-10. Kenapa kita mesti bersedekah? Karena orang yang bersedekah matinya husnul. Orang bersedekah dijaga Allah dari mati su'ul khatimah. Makanya ketika dia sebelum mati itu mudah dibisikkan la ilaha
illallah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sirri tadfa'u mitatasu, bersedekah menyelamatkan dari mati su'ul khatimah. Orang kalau payah mati minta ampun, dibuka atap nggak mati-mati. La ilaha illallah. Pak Ustaz menelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Nggak mati-mati nih Pak Ustaz. Coba kalian buka atap. Atap udah kami buka, juga mati. Kalian cari daun kelor. Daun kelor udah kami buatkan jusnya, 3 kali minum, nggak juga mati. Kalau gitu batang kelor kalian pukulkan. Alhamdulillah Pak Ustaz, 3 kali pukul mati langsung. Ya alhamdulillah Ustaz, ternyata kami nggak mau mati dalam suul khotimah, sehingga hari ini di samping surah infak yang dijalankan, mudah-mudahan berkah di hadapan Allah. Amin, amin. Alhamdulillah di sore hari yang berbahagia ini sudah banyak Ustaz yang menanti-nanti, karena kami cinta dengan Ustaz Abdul Somad. Jadi kami pengen memiliki sebagian dari apa yang dimiliki oleh Ustaz Abdul Somad. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada sore hari yang berbahagia ini kita akan laksanakan lelang. Kita copot satu persatu dari apa yang dipakai Bapak Ustaz. Setuju Bapak dan Ibu? Setuju? Setuju? Iya. Kita akan awali. Kalau Tuhan pergi ke Singgalang, jangan lupa membawa acar. Ada mau acara lelang, hatiku pula yang bergetar-getar. Iya, karena kalau kita mau beli acar dimakan harus dibelah-belah. Walaupun Ustaz Somad hatinya gocar, tapi hari ini kita cari berkah. Amin. Insyaallah. Ya alhamdulillah, di awal lelang ini kita mau lelang dulu. Alhamdulillah, peci Pak Al Ustadz Haji Abdul Somad.